Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali bersama Hendarto Story. Kali ini masuk di tema 5 kelas 4 pahlawanku. Tema 5 kelas 4 ini adalah tema terakhir di semester 1. Baik, kita akan mulai belajar. Tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Halaman 1 kita akan pelajari tentang subtema 1 terlebih dahulu. Tema 5 pahlawanku. Pada buku tema 5 ini kita akan belajar mengenai pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia, supaya kamu lebih memahami perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan dan nilai-nilai positif yang bisa dicontoh. Di tema 5 ini teman-teman juga akan belajar tentang mengamati orang-orang di sekitar tempat tinggal yang mempunyai semangat juang untuk menolong orang lain. Artinya belajar dari lingkungan. Kemudian di tema 5 ini teman-teman juga mengajak kerjasama dengan orang tua untuk membaca teks tentang pahlawan. Setelah itu diskusikan sikap-sikap baik pahlawan yang bisa kita contoh. Kita masuk di pembelajaran 1, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Sekarang kita akan diskusikan. Amati gambar berikut. Gambar yang pertama ada sekelompok anak yang menjenguk temannya yang sedang sakit. Perhatikan, masing-masing dari mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang memakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab, ada yang wajahnya berbeda, ada yang pakai kacamata, kemudian ada yang kulitnya berbeda dari mereka, dan ada bentuk rambutnya yang berbeda juga dari mereka. Tetapi mereka tetap menjaga rasa persaudaraan dengan bingkai persatuan dan kesatuan. Kemudian kita akan jawab pertanyaan berikut berdasarkan gambar yang pertama. 1. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah sekelompok anak-anak yang menjenguk temannya yang sedang sakit. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Pendapat kita tentang hal tersebut, kegiatan itu sangat baik karena terciptanya rasa kerukunan, persatuan, dan kesatuan, kemudian rasa saling peduli antar sesama meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Hal baik apa yang bisa kita contoh dari di gambar pertama ini, di gambar menjenguk teman yang sakit ini? Hal baik yang bisa kita contoh adalah kepedulian kepada sesama, persatuan dan kesatuan, saling rasa tenggang rasa, saling memahami orang lain. Nah, itu sikap yang bisa kita contoh dari gambar yang pertama. Kemudian lihat gambar yang kedua, dua orang siswa sedang meneliti lingkungan, gambar bunga dan kupu-kupu. Kemudian kita jawab pertanyaan, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah dua orang siswa sedang belajar tentang lingkungan dengan melihat bunga dan hewan yang ada di sekitar taman sekolah. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Kegiatan mereka sangat baik, mereka sangat kompak, mereka sangat serius melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh gurunya di sekolah. Apa hal baik yang bisa kita contoh dari gambar ini? Hal baik yang bisa kita contoh adalah dua orang siswa ini saling belajar bersungguh-sungguh. Mereka bekerja sama dengan baik. Mereka serius bekerja melaksanakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya gambar yang ketiga. Perhatikan. Dua orang siswa, kita jawab pertanyaannya. Apa yang mereka lakukan? Yang dilakukan oleh gambar ini adalah satu orang siswa menolong siswa yang lain yang sedang terjatuh bukunya di sekolah. Kemudian, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Kegiatan ini menolong teman yang sedang terjatuh bukunya adalah kegiatan yang baik. Siswa tersebut telah menunjukkan sikap saling peduli tanpa memandang siapapun temannya berasal dari mana.
Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Yang bisa kita contoh dari gambar ini adalah rasa peduli kepada orang lain, rasa saling tolong menolong tanpa membeda-bedakan dari mana temannya itu berasal. Teman-teman, kita sudah membahas 3 buah gambar yang ada di depan ini. Selanjutnya, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Ayo membaca. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia juga membangun saluran air dan membantas perempah. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruteun. Nah, ini adalah gambar telapak kaki Raja Purnawarman, yaitu dikenal sebagai prasasti Ciaruteun. Setelah membaca teks tersebut, jawab pertanyaan berikut. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Kita lihat bacaannya. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Kemudian, Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Itu adalah jawaban pertanyaan yang nomor 1. Kita lihat pertanyaan yang nomor 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaannya. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Jadi, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Artinya, Raja Purnawarman memiliki sikap rela berkorban, pantang menyerah, cinta kepada rakyatnya. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, apa yang dirasakan oleh rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Yang dirasakan oleh rakyat adalah rakyat merasakan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan, sehingga rakyat mampu bercocok tanam kemudian beraktivitas dengan baik. Karena
aliran sungainya teratur, kemudian negaranya aman dari perompak. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jika Kerajaan Tarumanegara rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan, tentu masyarakatnya tidak akan aman. Pertanian, perairan di kerajaan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan, tentu masyarakatnya tidak makmur dan tidak sentosa. Yang kelima, ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Kamu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Silahkan teman-teman ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawaban yang sudah dijawab tadi. Tuliskan di bukunya yang di sini. Selanjutnya, ayo mengamati. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Dari Aceh ada Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Sekarang nama provinsinya adalah Nangro Aceh Darussalam. Selanjutnya, Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Nah, posisi panahnya salah, seharusnya yang di sini ya. Seharusnya yang ditunjuk sekarang posisi Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, bukan yang di sini. Dia tepatnya di sini. Selanjutnya, Prasasti Ciaruteun, peninggalan Kerajaan Tarumanegara Bogor. Kemudian, Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Terakhir, Sultan Hasanuddin, Ayam Jantan dari Timur, Kerajaan Goa Talo, Makassar. Amati gambar di atas. Apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Tuliskan pertanyaannya di bawah ini. Jika teman-teman punya pertanyaan tentang para pahlawan di gambar ini, 1, 2, 3, 4, 5, silahkan tulis pertanyaannya di sini. Apa, siapa, bagaimana, kenapa, mengapa, kapan. Nah, silahkan ditanya dan dituliskan di kotak yang berwarna ungu. Diskusikan pertanyaan tersebut dengan temanmu untuk mengetahui jawabannya. Carilah informasi tentang perjuangan, benda bersejarah, dan nilai-nilai kepahlawanan yang telah mereka wariskan kepada bangsa Indonesia. Kamu bisa mendiskusikannya dengan teman kelompokmu, membaca buku, atau bertanya kepada gurumu. Tuliskan nilai-nilai perjuangan dan peninggalan lainnya dari para raja yang memengaruhi masyarakat atau di daerah tempat kamu tinggal. Tulisanmu bisa memuat semangat perjuangan, nilai pendidikan, ajaran positif maupun benda-benda bersejarah. Tuliskan di kolom yang berwarna ungu. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Punawarman. Banyak yang telah dilakukannya untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang airnya jernih, Dayu masih memikirkan Raja Punawarman dengan jasa-jasanya, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir, pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Sekarang kita lihat sifat-sifat cahaya dengan percobaannya. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut.
Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu, coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Gambar yang ditunjuk sekarang adalah percobaan tentang cahaya merambat lurus. Seorang anak memandang kepada karton yang diberi lubang yang sejajar, kemudian di ujungnya dihidupkan lilin. Gambar ini menjelaskan bahwa cahaya merambat lurus. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya yang kedua, cahaya menembus benda bening. Percobaan penggunaan cahaya matahari, cahaya senter, gelas, benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening, tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Seorang anak menyenter sebuah gelas yang bening, kemudian cahayanya tembus ke tembok. Dari sini dapat diartikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kedua, ini adalah gambar tentang percobaan sifat-sifat cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Ini adalah sebuah percobaan tentang cahaya dapat dipantulkan. Satu buah senter diberi cahaya ke arah cermin, kemudian dilihat di cermin yang di sebelahnya, maka akan terjadi cahaya pantulan. Gambar yang ditunjuk sekarang adalah sifat-sifat cahaya, percobaan sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, bahwa cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya yang terakhir adalah cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Cahaya dapat dibiaskan dilakukan percobaannya dengan memasukkan pensil ke dalam air, kemudian kita lihat. Nah, terlihat bahwa pensil seperti patah. Padahal aslinya pensil tetap lurus. Nah, dengan gambar seperti ini, pensil terlihat patah di dalam air. Ini artinya sifat-sifat cahaya bahwa cahaya dapat dibiaskan. Jadi, sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, sifat-sifat cahaya adalah cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, sifat-sifat cahaya dapat dibiaskan. Catat proses percobaan dan peristiwa yang terjadi dalam lembar laporan berikut. Laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Nama percobaan 1. Percobaan 1, nama percobaannya adalah cahaya merambat lurus. Kemudian percobaan 2, cahaya menembus benda bening. Kemudian percobaan 3, cahaya dapat dipantulkan. Dan percobaan 4, cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan untuk mengetahui bahwa cahaya dapat merambat lurus. Percobaan kedua, tujuan percobaannya untuk mengetahui bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Percobaan ketiga, tujuannya untuk mengetahui bahwa cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, percobaan yang keempat, tujuan percobaannya adalah cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan. Alat dan bahan percobaan cahaya merambat lurus adalah karton yang dilubangi dan lilin, kemudian api. Selanjutnya, percobaan yang kedua, cahaya menembus benda bening, senter, kemudian gelas,
Alat dan bahan di percobaan ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Alatnya adalah senter dan cermin. Percobaan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan, air, gelas, dan pensil. Langkah kerjanya silakan dicatat langkah kerja yang keterangan yang di sini. Nah, ini dicatat ya. Selanjutnya, hasilnya silakan juga dicatat apa hasilnya. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa cahaya memiliki sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Diskusikan hasil percobaanmu bersama teman-teman kelompok dan buat kesimpulan tentang sifat-sifat cahaya. Dari percobaan yang di atas, silakan diskusikan di sini dan buat kesimpulan tentang sifat-sifat cahaya tersebut. Kita sampai di pelajaran yang terakhir. Ayo renungkan. Apa yang telah kamu pelajari dari materi hari ini? Apa yang ingin kamu ketahui lagi tentang materi hari ini? Bagaimana sikapmu ketika mempelajari materi hari ini? Kerjasama dengan orang tua. Diskusikanlah nilai-nilai perjuangan Raja Purnawarman di rumah. Dapatkah kamu menemukan nilai-nilai luhur dari sikap dan perilaku masyarakat di sekitarmu? Sampaikan hasilnya kepada teman di sekolah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak keterangan tentang pembelajaran 1, subtema 1, tema 5 kelas 4 ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengerjakan latihan yang ada di buku ini di rumah, sehingga tugas teman-teman selama belajar di waktu masa pandemi ini bisa terlaksana dengan baik. Teman-teman silahkan dibaca kembali dan dipahami mulai dari halaman 1. Mulai dari halaman 1 silakan teman-teman kembali pahami, teman baca baik-baik sampai ke akhir pembelajaran 1 ini. Semoga apa yang dijelaskan ini bermanfaat dan teman-teman mengerti. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.